Pertanyaan saya adalah, di mana kontrvalidasi bahwa Muhammad mengaku menerima kalam Allah yang diciptakan Allah di dalam Al-Quran? Karena Al-Hijr 39 jelas, ada kontra di sana oleh setan. Saat dia diciptakan oleh Allah, saat dia disesatkan oleh Allah, dan saat dia diutus oleh Allah untuk menyesatkan manusia, jelas di sana. Nah, kalau setan ada di sana, berarti isi Quran itu bukan kebenaran. Pertanyaan ini justru menunjukkan bahwa si penanya belum memahami struktur komunikasi wahyu dalam Al-Quran. Bedanya dengan iblis di QS Al-Hijr 39, iblis menjawab langsung dalam dialog dengan Allah. Jawaban langsung iblis yang dikutip Allah dalam firman-Nya. Sedangkan Nabi Muhammad bukan berdialog fiksi atau membantah Allah, melainkan menerima wahyu dan menyampaikannya kepada manusia atas perintah Allah sendiri. Dan pengakuan itu ada jelas di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad selalu mengaku bahwa Al-Quran diturunkan kepadanya. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Close quote. Ini pengakuan langsung Nabi bahwa ia menerima wahyu dari Allah. Open quote, katakanlah wahai Muhammad, tidak patut aku mengubahnya dari kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Close quote, katakanlah, sesungguhnya aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu, aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai kepadanya wahyu ini. Close quote. Itu bukan klaim pihak ketiga, itu perkataan Nabi sendiri yang diabadikan dalam bentuk kul, katakanlah, yaitu Allah memerintahkan Nabi untuk mengucapkan sendiri pengakuannya di hadapan manusia. Jadi, validasi dari Nabi Muhammad ada di dalam Al-Quran dalam bentuk perintah Allah yang ia ucapkan sendiri. Nabi mengakui dirinya sebagai penerima wahyu dan Rasul, openkanlah, sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan dan tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Close quote, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian semua. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar aku memberi peringatan. Close quote. Itu semua adalah counter yang diminta. Pengakuan Nabi sendiri bahwa wahyu turun kepadanya dari Allah. Hanya saja bentuknya bukan dialog antara Nabi dengan Allah seperti iblis di QS Al-Hijr, tapi perintah Allah yang kemudian diucapkan oleh Nabi kepada manusia. Validasi juga datang dari kesaksian sahabat dan sejarah Al-Quran diturunkan secara berangsur selama 23 tahun, dihafal oleh ribuan sahabat dan ditulis di hadapan Nabi sendiri. Setiap kali wahyu turun, Nabi langsung mengucapkan telah diturunkan kepadaku, seperti disebut dalam banyak hadits syahih. Open quote, Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepadaku Jibril, lalu berkata, bacalah. Bukhari nomor 3. Close quote, itu adalah pernyataan langsung Nabi bahwa wahyu datang kepadanya melalui malaikat Jibril. Sekarang balik logikanya ke Alkitab mereka. Yesus di dalam Injil tidak pernah berkata satu kali pun, aku menulis kitab ini. Atau, aku mengilhami kitab Markus, Lukas, Matius, dan close quote. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang menunjukkan validasi Yesus terhadap keaslian Injil. Kitab Injil justru ditulis oleh orang lain setelah Yesus wafat, bukan dari pengakuan Yesus sendiri. Jadi kalau mau bicara validasi langsung dari tokoh utama, Al-Quran jauh lebih kuat dan eksplisit. Nabi Muhammad sendiri diperintahkan untuk mengucapkan wahyu itu dengan lisannya, dan ucapan itu diabadikan dalam teks suci. Satu lagi, penanya tersebut juga mengatakan, kalau setan ada di sana, berarti isi Quran itu bukan kebenaran. Kalau begitu cara berpikirnya, berarti Bibelnya bukan kebenaran dong. Bukankah di kitab mereka juga ada perkataan iblis? Kejadian 3, iblis berbicara dengan Hawa. Ayub 1, iblis berbicara dengan Tuhan. Matius 4, iblis mencoba Yesus. Kalau begitu logikanya berarti kitab mereka juga bukan kebenaran.